warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anggita Dewi, mahasiswi Prodi PIAUD STAINU Temanggung, akan mempresentasikan tentang hasil tugas statistika pendidikan yang diampu oleh Bapak Najib Mubarak. Bagaimana hasil penelitian saya dan teman-teman? Bisa Anda simak berikut ini. Statistika pendidikan. Baik, saya akan langsung menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan. Nah, penelitian yang saya dan teman-teman lakukan itu bertempat di RA Ma'arif NU Tembelang. Sebelumnya di sini saya mohon maaf nanti kalau ada salah-salah pengucapan di bagian ini. Saya belum tahu ini Tembelang, Tembelang atau apa ya. Baik, kita langsung mulai saja. Pembahasan pertama adalah subjek. Nah, subjek ini adalah orang, sesuatu, atau pelaku utama di sebuah data yang kita gali. Nah, subjek yang saya dan teman-teman ambil adalah 10 siswa RA Ma'arif NU Tembelang. Nah, kemudian ada variabel. Variabel ini adalah sifat dari subjek yang kita teliti ini. Berarti sifatnya ini itu diambil pekerjaan ibu dan nilai agama moral. Kemudian jenis penelitiannya. Di sini belum ditulis. Jenis penelitiannya adalah komparatif. Nah, kenapa komparatif? Nah, komparatif itu kan artinya membandingkan. Kenapa sih kok perlu dibandingkan? Karena peneliti berasumsi ada perbedaan antara variabel yang begini dengan variabel yang begitu. Misalnya ini, dari penelitian ini ya, kan ada pekerjaan ibu dan juga ada nilai agama moral. Nah, kami peneliti ini berasumsi bahwa ada perbedaan dari pekerjaan ibu yang bekerja dan tidak bekerja dengan hasil capaian nilai agama moral anak. Kemudian bunyi hipotesanya adalah terdapat perbandingan antara pekerjaan ibu dengan capaian pembelajaran dalam pembelajaran online. Nah, penjelasan hipotesanya itu begini. Adanya perbedaan latar belakang pekerjaan ibu antara ibu rumah tangga dengan ibu pekerja akan menimbulkan perbedaan pula pada prestasi anak. Secara logika, bila dibandingkan dengan ibu pekerja, ibu rumah tangga memiliki waktu yang lebih banyak waktu luangnya karena tidak ada pekerjaan selain mengurus rumah tangga. Sehingga punya banyak waktu untuk mengurus dan mendidik anaknya. Nah, berdasarkan hipotesa kami, anak dari ibu rumah tangga perkembangannya akan lebih optimal dibandingkan dengan anak ibu pekerja. Kemudian metode yang digunakan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Nah, studi dokumen ini dengan cara apa? Yaitu dengan cara meminta data pada guru yang mengajar di RA Ma'arif NU Tembelang. Baik, selanjutnya. Nah, tadi kan metode yang digunakan itu adalah pengumpulan data dengan studi dokumen. Dengan cara meminta data pada guru yang mengajar. Kemudian berikut ini adalah data lapangan yang kami peroleh melalui studi dokumen tersebut. Ada 10 siswa
yang ditulis namanya secara inisial. Kemudian data atau variabel pertama adalah pekerjaan ibu. Ini dijelaskan B itu bekerja, TB itu artinya tidak bekerja. Kemudian ada juga variabel yang kedua yaitu penilaian. Nah, kalau penilaian di PAUD sendiri itu tidak menggunakan angka ataupun nilai-nilai seperti di SD, SMP, atau SMA. Biasanya kan kalau di SD, SMP, SMA nilainya antara 0 sampai 100 itu. Bisa 70, 80, yang semacam itu. Tapi kalau di PAUD itu beda. PAUD itu punya format penilaian sendiri. Nah, kalau diurutkan dari nilai yang terendah sampai tertinggi, ini penilaiannya. Dari yang terendah sampai tertinggi itu gini. BB yang artinya belum berkembang. Kemudian di atasnya BB ada MB atau mulai berkembang. Kemudian ada BSH atau berkembang sesuai harapan. Di atasnya BSH ada BSB, berkembang sangat baik. Selanjutnya saya akan membacakan data yang disajikan. Datanya ya. Jika data dari variabel pertama yang ini itu diinput dengan grafik, ini sudah ada datanya ya. Terus diinput dengan grafik, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, 80% ini ibunya peserta didik itu tidak bekerja, sedangkan 20%-nya itu bekerja. Nah, jika data dari variabel kedua yang ini, yang nilai ini, diinput dengan grafik, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini karena datanya berupa data ordinal. Data ordinal itu yang tadi BB, MB, BSB, dan BSH itu kan tidak bisa untuk diurutkan langsung. Kalau kita input di grafiknya itu nggak mudeng, belum mudeng sama apa maksud kita. Jadi saya misalkan penilaiannya dalam bentuk angka. Bentar, ini ada yang itu ya, ada yang tipe. Ini harusnya BSH, ini tulisannya bukan BSB. BB, MB, BSH, terus BSB. Nah, saya beri angka 1 untuk yang belum berkembang. Yang ini. Bentar. Yang ini. BB saya kasih nilai 1. Kemudian untuk MB nilainya 2. BSH nilainya 3. Dan BSB nilainya 4. Nah, dari data tersebut, nilai agama moral dari 4 siswa, 1, 2, 3, 4, ini nilainya mulai berkembang. Berarti yang di poin 2 itu. Kemudian selain 4 siswa ini, berarti ada 6 siswa, itu nilainya BSH. Nah, ini juga masih tipe ya. Masih nilai aspek kognitif. Nah, jadi awalnya kemarin itu memang mau meneliti dari nilai aspek kognitifnya. Nah, sedangkan setelah konfirmasi dengan guru PAUD yang bersangkutan, ternyata beliau lebih mudah untuk menilai data yang nilai agama moral. Jadi ini terus diganti yang nilai agama moral. Karena kalau nilai agama moral itu mereka bisa penilaiannya itu bisa disamakan gitu loh. Nilai agama moral itu contohnya
kayak hafalan doa harian, terus sama prakteknya itu. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke interpretasi. Nah, ini nilai konversi yang tadi, nilai konversi ini BBMB, BSH, BSB, konversinya yang dalam angka itu tetap digunakan dalam sini, tetap digunakan di situ. Kemudian ada beberapa poin ya, nilai min, median, modus. Ada nilai mayoritas. Nilai mayoritas itu berarti kan mayoritas itu kan yang paling banyak. Nah, dari sini ada yang lebih banyak, berarti ini 6 jumlah ini. Berarti nilai mayoritasnya itu adalah BSH. Nilai mayoritasnya. Nilai mayoritasnya adalah BSH. Ada 6 anak ya. Kemudian nilai minoritasnya berarti yang ini. Itu berarti MB, mulai berkembang. Saya taruh di atas saja ya, mungkin biar gak terlalu ganggu. BSH minoritasnya MB. Nah, mayoritas, minoritas, kemudian ada min. Min itu yang saya ketahui adalah nilai rata-rata dari semuanya. Jadi ini saya angkakan, tetap saya angkakan lagi, berarti ini 2 kali 4, 2 kali 4 kan 8. Nih, 2 kali 4 berarti kan 8. Terus tambah 3 kali 6. 3 kali 6 kan 18. Dibagi semuanya itu 10. 8 plus 18 banding 10. 28 per 10. Ya. Jadi 28 per 10. Berarti 2,8. 2,8 itu lebih mendekati 2 atau 3. Berarti kan lebih mendekati 3. Lebih mendekati yang BSH. 2,8. Lebih dekat ke angka 3. Berarti BSH. Gitu. Terus median. Median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah itu berarti jumlah semuanya dibagi 2. 10 bagi 2. 10 bagi 2 kan 5. Berarti nilai yang nomor 5. Nilai yang nomor 5 ini. Berarti mediannya BSH. Kalau diangkakan itu yang 3 itu. Kemudian modus atau nilai yang sering muncul. Ini BSH. Terus modus, nilai yang sering muncul. Lebih banyak 2-nya atau lebih banyak 3-nya? 2-nya ada 4. 3-nya ada itu. Ada 6 ya. Ada 6 berarti lebih banyak yang
BSH-nya. Berarti ini juga BSH. Nah, ini itu lagi ya, disclaimer lagi. Jadi ceritanya kemarin saya dan kelompok saya, bahkan Piau 3, sekelas Piau 3 itu belum berhasil install SPSS, juga belum mudeng dalam pengolahannya, belum paham dalam pengolahannya. Jadi belum sampai semuanya itu. Kemudian saya mikir, saya nyiasati belum bisa SPSS. Oh ya udah, berarti saya proses datanya sebisa saya, semampu saya. Jadi ini pakai grafik yang ada di Microsoft. Jadi ini pakai grafiknya pakai yang di Microsoft. Gitu, daripada belum buat. Nanti insya Allah mau belajar dulu SPSS-nya, semoga bisa. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Adanya kekurangan itu merupakan suatu hal yang pasti. Oleh karena itu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Putri Anggita Dewi, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.